Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube BDS 99. Bersama saya Budi Sarjono akan kembali menyampaikan materi SKU Penegak Bantara. Dan pada kali ini akan saya sampaikan materi mengenai poin 14, yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya melanjutkan materi SKU Bantara nomor 14, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa like video-video dari saya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok materi. Yang pertama, mengenai pengertian Pancasila. Istilah Pancasila yang pertama kali dapat kita temukan sejak zaman Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad ke-104. Terdapat dalam buku Negara Berkertagama karya Empu Prapanca. Arti kata Pancasila adalah 5 dasar atau asas. Urutan Pancasila yang sah dan dipakai sekarang dasar hukumnya adalah Impres atau Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kemudian fungsi dan peran Pancasila. Pancasila diungkapkan dari dan merupakan pencerminan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, menjadi jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara hakiki, fungsi Pancasila mempunyai dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar filsafat negara Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa. Penjelmaan filsafat hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum yang berlaku. Peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Kemudian, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah makna yang terkandung. Hakikat pengertian Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, memiliki ciri-ciri dan bersifat sistematis, runtun, tidak boleh ditukar balikan urut-urutannya. Kesatuan totalitas yang organis atau utuh, manunggal, dan senyawa. Sila yang satu tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan sila-sila yang lain. Kemudian hierarkis piramida atau bertingkat jenjang. Sila pertama merupakan dasar basis dan menjiwai sila yang kedua. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga dan seterusnya. Maknanya terkandung pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak berarti bahwa Indonesia negara berdasarkan satu agama dan bukan juga negara sekuler. Di Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa atau ateisme, dan yang harus ada adalah Tuhan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dan nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri ialah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau nilai keagamaan dan ketakwaan. Kita lanjutkan makna yang terkandung pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung pengertian kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya norma-norma kebudayaan baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun hewan, atau sikap dan perbuatan manusia sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah
Nilai kemanusiaan. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Kemudian, perlakuan yang adil terhadap manusia. Kemudian, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta rasa, karya, dan keyakinan. Kemudian, makna yang terkandung pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung pengertian bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan peserta bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila ketiga tersebut adalah persatuan bangsa, yaitu persatuan Indonesia ialah persatuan wilayah yang mendiami wilayah Indonesia. Berikutnya, bangsa Indonesia adalah persatuan dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian, pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan suku bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan pada makna yang terkandung pada butir sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung pengertian bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai yang terkandung di dalam sila keempat adalah kerakyatan, yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Kemudian, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang terakhir, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Berikutnya adalah makna yang terkandung pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, atau mencakup adil dan makmur. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah keadilan sosial, yaitu perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Kemudian cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kemudian, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Baik, demikian mengenai penjelasan makna yang terkandung sila pertama sampai sila kelima. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.